Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan mencoba sedikit memberikan informasi tentang masalah pengusulan SAS dari OPD. Yang perlu menjadi perhatian adalah yang pertama, bahwa usulan SAS OPD ini adalah item SAS yang tidak tercantum di dalam data yang sudah kita bagikan, ya, yang pertama, dan juga itu diperkirakan akan digunakan untuk kegiatan tahun 2023. Ini dilakukan seperti itu agar SAS kita efisien, ya. Efisien memang itu yang perlu digunakan. Jadi yang pertama tadi kita ulangi, SAS yang tidak tercantum dalam data yang kita bagikan. Yang kedua, data yang memang itu akan digunakan untuk kegiatan tahun 2023. Yang menjadi perhatian lagi adalah data SAS ini diperhatikan untuk SAS untuk OPD tertentu yang khusus. Nah, misalkan untuk obat-obatan itu kan memang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, ya, OPD Puskesmas seperti itu. Nah, nanti itu yang menjadi sumber data kami untuk obat-obatan karena itu yang lebih berkompeten, ya. Kemudian juga bisa untuk tanaman, tanaman itu bibit dan sebagainya, itu kan mungkin dibutuhkan di Dinas Pertanian, ya, atau perkebunan yang memang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian juga data SAS yang memang diperlukan untuk kegiatan insidental. Misalkan, tahun depan kami mau mengadakan kegiatan, ada pembelian barang ini Pak, itu bisa dimasukkan seperti itu. Jadi nanti SAS tambahan itu memang base-nya berdasarkan kebutuhan yang direncanakan seperti itu. Kemudian yang perlu menjadi perhatian juga adalah nanti kita akan coba perkaya untuk HSPK-nya, ya. Jadi di slide sudah ada. Jadi katakanlah ini daripada kita ngelis panjang gitu kan, ngelis panjang misalkan mau membuat perawatan pembuatan taman misalkan, itu daripada kita memasukkan SAS taman berarti kan harus ada pasir, jasa tukang dan sebagainya, kan banyak banget, sampai nanti bibitnya, airnya dan sebagainya. Lebih baik digunakan itu HSPK. Jadi HSPK itu adalah kumpulan SAS yang sudah diperhitungkan untuk menjadikan suatu pekerjaan menjadi suatu paket. Misalkan gini, jadi kalau HSPK kan berarti nanti kita cukup mengisi membuat, berarti pembuatan taman untuk 1 meter sekian. Nah, itu lebih mudah nantinya. Tapi itu nanti jikalau susah, kita fokus ke SAS dulu seperti itu, ya. Jadi kita mulai, ya. Langkah pertama adalah kita buka file usulan, kemudian kita lihat di sini yang Bapak Ibu isi adalah yang warna hijau. Jadi yang warna hijau saja yang diisi. Kita kasih contoh, misalkan kita pengen mengisikan cat gitu, ya. Langkah pertama adalah kita cari kodenya dulu. Kita bisa manfaatkan find, ya, atau kita lihat dari datanya cat. Kita ambil kode barang, ya, yang paling panjang, ya, berarti yang terakhir ada 3 digit itu 006, itu yang kita ambil. Harus yang paling panjang atau yang paling detail. Kalau tidak nanti SIPD-nya nolak. Kita copy. Selanjutnya kita pastekan di form kode barang. Misalkan ini udah hapus, ya, kita isikan teng. Oke, sebentar, kita copy dulu. Oke, kita isikan. Nah, di sini keluar. Nah, yang kuning ini otomatis. Baru kita isikan catnya apa, misalkan cat pagar, nah, gitu aja, ya. Avian. Spesifikasi jika memungkinkan tinggal diisikan sesuai kebutuhan. Mereknya isikan sesuai dengan karakteristik harganya. Jadi harga itu kira-kira untuk merek apa.
Jadi jelas, sehingga itu memudahkan nanti kalau ingin melakukan updating harga. Jadi tidak terlalu susah mencari datanya. Jadi misalkan Avian, kita tembak aja yang bagus kualitasnya. Avian, satuannya kaleng. Ya. Kalau satuan kita tuliskan sesuai dengan kebutuhan, misalkan kaleng, kita enter sampai tidak terjadi error. Kalau terjadi error berarti kita harus ubah lagi, misalkan ya kaleng ada S-nya. Nah, ini error. Kita retry, kita tulis sesuai dengan kebutuhan sampai tidak error. Atau kita pilih di menu drop down-nya bisa. Oh, bisa ada pilihannya. Selanjutnya kita isikan harga diisi tanpa titik, tanpa koma. Ya, sesuai dengan harga yang terbaik, ya, standar terbaik yang sesuai dengan mereknya. Sumbernya harus terpercaya kalau bisa, misalkan dari informasi dari toko atau kwitansi boleh, ya, kita masukkan seperti itu. Nah, udah cukup itu aja. Nanti kita diulangi terus prosesnya, yang diisi di sini yang warna hijau. Cukup seperti itu aja, nanti di save, dinamain sesuai dengan OPD-nya. Untuk menjadi bahan perhatian juga bahwa SHS itu yang ideal itu adalah, jadi barangnya itu yang dimasukkan itu adalah satu, barang sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Yang kedua adalah mencari standar harganya adalah yang menengah lah, medium, tapi yang baik kualitasnya. Katakanlah pengen mencari cat, jangan yang gampang ini dulu deh, pengen membeli AC, ya jangan juga AC itu nanti beli merek Cina, kan nggak bener juga, walaupun murah tapi kan kualitasnya tidak terjaga. Ya, lebih baik cari merek yang standar, sering digunakan, karena itu menyangkut dengan keberadaan barang, ya. Jadi standar, sering digunakan, mereknya yang bagus, jangan yang eksklusif. Kalau eksklusif kan terlalu tinggi harganya. Jadi yang standar, sering digunakan, dan ada barangnya yang sering digunakan, standar harganya. Ambil satu merek, itu jadi acuan, itu lebih mudah. Nanti untuk merek terakhir tidak akan kita tampilkan, itu hanya untuk data kita ketika melakukan review dari usulan. Saya kira cukup sekian, terima kasih.